Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, sebelumnya kita lepas masker dulu ya. Monggo Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Acara ini kita lepas masker terlebih dahulu dan menggunakan hand sanitizer. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, kita memasuki hari ketiga MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga tetap sehat dan sudah sarapan, sudah berolahraga, dan yang paling penting sudah mandi. Ya. Oke anak-anak, kita akan mengikuti MPLS hari terakhir ini bersama Bapak Ibu polisi yang keren-keren ini ya. Pasti anak-anak sudah penasaran dengan mereka. Sabar dulu ya. Nah, sebelumnya Mbak Niko ingin menyampaikan maaf yang setulus-tulusnya karena pada hari pertama dan kedua MPLS Mbak Niko tidak bisa membersamai anak-anak karena ada tugas di kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu, saya adalah Bu Aniko atau bisa dipanggil Bu Ani. Saya mengajar guru pendidikan agama Islam di SDN Bloto 1. Untuk anak-anak kelas 1 mungkin belum kenal dengan saya Bapak Ibu. Karena kemarin Senin dan Selasa saya berada di kantor Kemenang. Oke, hari ini materi kita adalah keselamatan berlalu lintas. Di antara saya ini sudah ada Bapak Ibu polisi yang akan memberikan sharing kepada kita semua bagaimana menjaga keselamatan ketika kita berlalu lintas. Sebelumnya kita perkenalan dulu Bapak Ibu, anak-anak dan para wali murid pasti sudah penasaran siapa panjenengan semua. Monggo Pak, dimulai panjenengan. Terima kasih Ibu dari SD Bloto yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk hadir dalam kegiatan MPLS. Kemudian sebelum saya akan memberikan materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin dari sebagian ini yang murid baru atau kelas 1 baru Pak. Kelas 2 sampai 6 otomatis kan dari kelas 1 naik kelas 2. Kelas 2 baru, kelas 3 baru. Yang menyaksikan semuanya. Mungkin banyak yang kenal ini. Mungkin di anak-anak ini banyak yang kenal. Walaupun sudah banyak yang kenal, tetap saya wajib untuk memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan dulu, mungkin anak-anak sudah ada yang banyak yang tahu karena dulu saya pernah ke sini. Nama saya Eko Sriyono. Ya. Nama saya Eko Sriyono. Kemudian pangkat itu jabatan adalah Kanit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota. Pada kesempatan ini saya bersama dengan rekan-rekan dari Dikyasa. Di sini akan memberikan nanti himbauan, saran tentang tertib berlalu lintas. Sebelum kami memberikan, mungkin ada perkenalan yang lainnya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin memperkenalkan diri. Jadi kami Brigadir Rikat Galang, anggota dari Pak Ibtu Eko Sriyono, anggota Dikyasa Satlantas Polres Mojokerto Kota. Kami di sini akan memberikan himbauan kepada adik-adik semua tentang bagaimana cara menyikapi situasi terkini, yaitu AKP. Adab
mengadaptasi kebiasaan baru. Jadi gimana menyikapi bersepeda di jalan supaya mematuhi protokol kesehatan, dan tidak kalah pentingnya menaati peraturan lalu lintas supaya sama-sama menjaga selamat, tidak ada yang celaka. Demikian dari kami. Selanjutnya dipersilakan Mbak Wita atau Mbak Seli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang lagi live. Mungkin sedikit agak tegang mungkin Bu ya. Bisa agak sedikit enjoy sedikit ya. Biar yang melihat kan ini lagi live IG ya. Di sini kami dari tim Dikiasa Polres Mojokerto Kota ingin menghimbau adik-adik yang ada di rumah atau masyarakat yang sedang melihat live kita, ingin menghimbau bagaimana cara kehidupan menghadapi new normal saat ini. Sekarang saat ini gembar-gembarnya lagi bersepeda. Nah, di sini kita menerangkan gimana bersepeda yang baik di masa pandemi COVID-19 ini dengan tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19 seperti pemakaian masker. Pemakaian masker itu dapat menghindari COVID persennya 60%, sedangkan mencuci tangan 10%, memakai hand sanitizer 10%, menjaga jarak 10%, dan berolahraga 10%. Mungkin adik-adik kegiatannya di rumah sekarang mungkin dengan biasanya bersekolah, sekarang ada di rumah, adik-adik mungkin berolahraganya lebih memilih bersepeda. Nah, di sini kakak-kakak di sini, baik Pak Eko maupun Pak Guru ingin ngasih tahu ke adik-adik gimana cara bersepeda di masa pandemi yang baik ini. Silakan dilanjutkan dengan Kak Seli ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Nike dari Dikiasa Polres Mojokerto Kota. Pagi ini nanti kita sama-sama akan membahas tentang bersepeda dengan yang baik untuk menghadapi new normal. Seperti tadi yang Kakak Wita jelaskan, nanti akan diperjelaskan lagi oleh Pak Eko. Ya. Terima kasih. Di sini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota, memang saat ini masih adanya COVID Corona 19 masih ada, belum selesai karena vaksin kemudian obat itu belum ada. Dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada anak-anak, khususnya anak sekolah SD Buto 1, monggo apabila saat ini mungkin dalam proses belajar mengajar belum aktif, bisa melaksanakan kegiatan olahraga. Sekarang lagi tren menggunakan olahraga bersepeda, itu diperbolehkan, tidak dilarang. Asalkan dalam bersepeda tetap tertib, disiplin. Sekarang ini saya lihat fenomena bersepeda banyak yang bergerombol, kemudian jalan dipenuhi oleh berjajarnya sepeda. Maka dari itu untuk anak-anak silakan untuk tetap tertib berlalu lintas sebagaimana mestinya. Apabila menggunakan sepeda pancal atau sepeda ontel, itu tetap tertib berlalu lintas, jangan berjejer atau dengan rekan-rekannya lebih dari 2. Nah, itu mengganggu aktivitas pengguna pemakai jalan yang lainnya. Kemudian etika, sopan santun dalam berkendara, khususnya sepeda pancal, yang saat ini mungkin anak-anak atau warga masyarakat yang lainnya fenomena banyak sekali di wilayah manapun sepeda pancal dipergunakan. Akan tetapi tetap disiplin, patuh, taat tentang aturan-aturan lalu lintas yang ada. Apabila ada lampu merah ya tetap berhenti, tetap seperti kendaraan yang lainnya, itu tetap.
Kemudian, nah ini yang penting juga, penggunaan masker. Tetap, oke, betul. Kami himbau untuk anak-anak atau bapak-bapak orang tua dari murid-murid SD Bluto 1 tetap penggunaan masker walaupun menggunakan sepeda, pancal atau ontel. Itu. Kemudian tetap ini jaga jarak. Tetap jaga jarak. Nah, ya jangan terlalu mepet. Nah itu physical distancing tetap dijaga karena belum selesai COVID-nya. Karena faktor terpaparnya penyakit COVID masih banyak. Rekan-rekan kita, saudara-saudara kita masih banyak yang sudah terpapar. Maka dari itu silakan untuk anak-anak tetap penggunaan masker, jaga jarak dalam bersepeda. Kemudian mungkin anak-anak yang belum usianya belum sesuai mengendari sepeda motor sekarang banyak. Kami himbau untuk orang tua tolong untuk diperhatikan untuk anak-anaknya. Ya, untuk anak-anaknya tolong diperhatikan. Penggunaan sepeda motor di usia dini tidak diperbolehkan karena belum cakap, belum mahir, belum terampil karena masih usia dini dan belum memiliki SIM. Nah itu kami mengajak ke orang tua monggo tetap kewaspadaan untuk menjaga anak-anaknya. Mungkin sementara itu mungkin ada tambahan dari Mas Rikat atau mbak-mbak yang lainnya. Terima kasih Komandan. Jadi adik-adik kami menghimbau tentang protokol saat bersepeda memasuki era new normal. Jadi persiapan yang pertama itu bersihkan diri, keluar dari rumah, pakai masker, terus menggunakan hand sanitizer. Lalu saat bersepeda, adik-adik silahkan jaga jarak maksimal 5 orang lah, dan gunakan lajur kiri ya. Jadi kalau nengah-nengah itu yang belakang nggak kelihatan. Nanti kalau adik-adik ada apa-apa di jalan merugikan orang lain maupun adik-adik sendiri. Lalu selanjutnya ketika sudah bersepeda menyampai finish itu ada dua titik, menyampai rumah atau sampai warung atau kafe atau tempat rumah teman, silakan dilepas masker, cuci tangan, hand sanitizer digunakan. Nah, kalau nyampe rumah langsung mandi. Jadi bersepeda ini memang bagus dari kesehatan. Dari tim kesehatan menerapkan sistem bersepeda itu bagus, namun tetap silakan menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua dari kami, jadi kami bapak-bapak polisi ini tidak menakut-nakuti. Jadi kalau adik-adik memang belum saatnya menggunakan roda 2 bermotor, jadi jangan digunakan ya. Jadi itu kami juga menghimbau supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi adik-adik ini juga harapan orang tua yang besok besar-besarnya sudah menjadi pak polisi atau ya cita-cita yang setinggi-tingginya. Jadi kalau sudah kecil dari kami sudah dilarang, itu juga silakan dipatuhi. Jadi kalau memang masih kecil itu tidak bisa menerbitkan SIM, memang belum saatnya menaiki kendaraan roda 2 yang bermotor. Silakan menggunakan sepeda dan mematuhi protokol kesehatan. Itu aja dari kami. Silakan dilanjut dengan Kak Seli maupun Kak Wika. Terima kasih. Terus dulu Pak. Nah, tadi kami sampaikan tentang untuk bersepeda di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru, menggunakan protokol kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, dan juga tidak boleh bergerombol Pak ya. Di jalan raya maksimal 2 Pak, jejer itu misalnya berjejer berdua mungkin. Memang kan kadang anak-anak mereka sambil bersenda gurau di jalan itu sangat berbahaya sekali ya. Kadang saya sendiri kalau naik sepeda motor kemudian bersamaan dengan anak-anak naik sepeda itu juga was-was, mereka kadang sambil guyon-guyon gitu Pak ya. Nah itu kita harus tetap tertib di jalan raya, disiplin dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ingatan ya Pak ya. Nah, untuk kalau naik sepeda motor kan harus pakai helm ya Pak. Nah kalau sepeda ontelnya bagaimana Pak?
Iya Bu, betul. Memang kalau sepeda itu kan ada helm khusus. Jadi Helm khususnya ya, khusus silakan untuk keamanan diri masing-masing. Hanya dijual di toko-toko, dipasarkan. Itu standar nasional Indonesia, bisa dipakai. Menggunakan kacamata bila perlu untuk mencegah hal yang virus-virus masuk. Keselamatan Ya, diri. keselamatan diri. Pakai sarung tangan, masker juga silakan. Pakai jaket bila perlu. Ya kan? Jadi benar-benar memang bersepeda sehat, bukan asal sepedaan main-main tahu-tahu ya kena virus corona. Nah itu yang tidak kita harapkan ya kan. Jadi untuk mencegah itu memang kita bersepeda, tapi bersepeda yang sehat, mematuhi protokol kesehatan. Gitu ya Bu. Tapi ini nanti kalau misalnya nggak pakai helm nggak ditilang Pak ya? Oh enggak, kita kan nggak bermotor. Iya. Ya, yang naik sepeda motor ditilang pakai helm aja masih kadang-kadang nggak pakai helm, pakai sepeda ini nanti malah nggak pakai helm. Nah, ya itu nggak boleh ditiru Bu. Ya. Oh ya, gitu ya. Ya, terima kasih Bang. Tadi disampaikan juga apa-apa untuk bersepeda tetap di jalur aman. Nah, misalnya apa di kota Mojokerto ini ada jalur khusus sepeda Pak? Ya, untuk menjaga keselamatan yang kan kita berjalan anak-anak tetap di jalan raya bercampur baur dengan kendaraan yang lain. Ya, ya terima kasih. Informasi kepada masyarakat khususnya SD Bludo 1 di wilayah Mojokerto itu memang ada khusus lajur sepeda pancal. Memang pemerintah wajib memberikan lajur untuk sepeda pancal atau sepeda ontol, itu memang wajib dalam aturan undang-undang ada. Nah, mungkin panjenengan sudah tahu di Jalan Gajah Mada. Nah, Gajah Mada mulai dari Gatul hingga Simpang Pahlawan. Mohon maaf, dari Pahlawan, mohon maaf ya. Dari Jalan Pahlawan mulai dari Gatul menuju ke Benteng. Itu lajur yang sebelah kiri itu dipergunakan. Ya betul. Mohon maaf ya, saya ulangi kembali agar diketahui untuk Bapak, anak-anak khususnya pendengar atau pemirsa kegiatan atau acara ini. Di wilayah Jalan Pahlawan mulai dari Gatul menuju ke utara hingga Simpang 4 Benteng itu ada khusus lajur untuk sepeda. Jenengan tadi udah pernah melihat ada gambar warna sepeda. Nah itu dipergunakan untuk sepeda pancal. Kemudian saya tambahkan bagi anak-anak atau bapak-bapak yang hari ini mungkin dan selanjutnya tadi sudah dijelaskan penggunaan sepeda pancal, memang aturan helm tidak ada, tapi khusus sepeda pancal menghimbau, ini kan demi kebaikan, kemudian demi kesehatan, untuk katanya kepingin mencari sehat. Penggunaan helm khusus sepeda pancal itu kalau bisa dipergunakan. Ya, kemudian penggunaan masker itu tetap dipergunakan. Tadi disampaikan juga penggunaan sarung tangan dan cuci tangan, hand sanitizer itu tetap. Kalau kepingin sehat. Kenapa kok menggunakan helm? Khawatirnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan jatuh. Nah, kalau pakai helm khusus sepeda pancal kan nanti bisa membantu. Sebenarnya itu yang saya tambahkan. Mungkin ada lagi. Terima kasih Pak. Nah, itu kan ya berarti masih jalur untuk sepeda masih sebatas seperti dulu, karena yang di Goto ini kan belum ada. Otomatis mungkin ada saran-saran atau bagaimana kita memilih jalan yang aman gitu mungkin Pak. Terutama ini anak-anak yang sudah bersepeda. Terima kasih. Sebelumnya sudah dijelaskan sama Pak Eko ya, kalau bersepeda lewatnya lajur yang kiri, yang sebelah kiri ya. Tapi terkadang anak-anak ini sukanya bergerombol itu ya, sukanya bergerombol dua-dua, terkadang sampai 3. Kalau ada lampu merah nggak tahu itu lampu merah, lampu hijau, tabrak semuanya ya. Itu pentingnya beretika dalam berlalu lintas, itu juga harus perlu disikapi ya. Bukan hanya bersepeda motor, tetapi bersepeda juga harus ada etikanya. Bukan hanya di dalam ruangan, bukan hanya di lingkungan ruangan lingkup aja, tapi di lalu lintas juga ada etikanya. Begitu, kurang lebih begitu. Terima kasih. Nah, jadi
kita menjalankan etika dalam berlalu lintas, mematuhi aturan lalu lintas ketika lampu merah berhenti juga, ketika mungkin menyeberang itu memakai tetap di zebra cross ya Bu untuk sepeda itu. Ketika misalnya mau beralih jalan. Nah, kalau misalnya ada tempat-tempat di mana khusus untuk bersepeda itu, kalau misalnya kayak free day, untuk masa pandemi ini masih ada tanda ini? Ya baik, untuk masa pandemi ini sementara belum ada Bu. Belum ada ya? Ya, jadi biasanya kami setiap hari Minggu kami selalu mengadakan pengamanan untuk menghimbau masyarakat agar tidak bergerumpul. Kan sekarang sering tuh maraknya di alun-alun ramai gitu. Jadi kita setiap hari Minggu selalu mengadakan pengamanan untuk masyarakat tidak menggerombol, untuk mengurangi atau menekan angka COVID. Jadi meskipun kita ingin sehat dengan berolahraga, mungkin sudah suntuk juga Pak dengan adanya lockdown atau isolasi mandiri juga, kepingin ada refreshing lah ya, refreshing bersepeda ini bersama-sama keluarga. Tapi kalau nantinya dengan refreshing ini nanti malah memberikan kesempatan buat COVID menyakit ini kan, masuk pada kita kan, nah jangan sampai. Jadi untuk mengantisipasinya harus dengan protokol dan juga mematuhi aturan lalu lintas. Ingatan ya Pak Lim. Tadi disampaikan juga untuk anak-anak di bawah umur tadi yang bersepeda motor itu, belum boleh Pak ya ini. Betul. Tapi kenyataannya Pak Lim, banyak sekali anak-anak SD Boto 1 ini terutama ada yang kelas 5, kelas 6 sudah bisa Pak. Dan mereka terkadang memang mungkin membantu orang tuanya, dan mungkin orang yang sudah ada membantu ibunya atau ini bagaimana? Ya, terima kasih. Memang aturannya memang ada bagi para pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang belum memiliki SIM atau yang belum cakap, belum terampil, belum mahir dalam mengendarai kendaraan, tidak diperbolehkan. Kami mengimbau kepada Bapak Ibu, mungkin putra-putrinya yang masih ada, tolong apabila panjenengan sayang anak, ya, apabila panjenengan sayang anak, jangan diperbolehkan anak itu mengendarai kendaraan roda 2 karena belum waktunya. Misalnya diusahakan tidak mengendarai sepeda motor gitu Pak. Betul. Upayakan kalau ada kegiatan dibonceng aja. Karena belum waktunya. Atau naik sepeda ontel. Betul. Walaupun menggunakan sepeda oncel atau sepeda pancal, tetap disiplin berlalu lintas. Gunakan lajur sebelah kiri, jangan semua dipergunakan. Nah, itu yang terkadang membuat bingung yang lainnya. Kemudian hargai pengguna pemakai jalan yang lainnya, baik roda 2 yang tidak bermesin maupun roda 4 dan lain-lainnya. Dengan sudah disebutkan tadi, etika berlalu lintas dikedepankan. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu wali murid maupun anak-anak SD Boto 1 maupun yang melihat tayangan ini, berusahakan sebisanya tidak naik sepeda motor sebelum cukup usia Pak. Betul. Kalau memang harus kalau berangkat ke sekolah mungkin bisa diantar oleh orang tuanya atau orang terdekat keluarganya. Betul. Atau naik sepeda itu saja. Betul. Nah, apabila naik sepeda pun harus memenuhi protokol dan juga etika berkendara. Kalau misalnya ada juga Pak, kadang ketika naik sepeda itu mau nyebrang nyelonong gitu saja. Nah, kalau mungkin untuk ketika mau nyebrang bersepeda, yang sepeda ontel, yang kalau kita sepeda motor kan ada lampunya. Sepeda ontel bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi etika menyeberang itu nggak ada aturan dari sepeda ontel. Jadi kalau memang mau menyeberang itu menggunakan jalur orang lain. Jadi namanya menyeberang, posisikan diri aman. Jadi ya berhenti.
Iya, nggak mobil, nggak Pakai gitu, Pak. ya pokoknya berhenti dulu. Berhenti Jadi dulu. kalau kita mau menyeberang, jadi kita memakai jalur orang lain. Jadi kita berhenti dulu, posisi aman baru menyeberang. Kalaupun itu orang langsung menyeberang, kita nauzubillah nggak mengingat laka lantas, itu tetap di dalam hukum yang lama yang menyeberang, karena dia memakai jalur orang lain, gitu kan. Jadi kita kalau menyeberang ya udah berhenti, posisi aman kita menyeberang menggunakan sen, ya tetap patuhi aturan lalu lintas yang telah tertulis itu, gitu ya. Jadi memang harus bersabar ya Pak ya. Ya, kalau jalan menyeberang ya punya gitu. kita. Oke, betul, Jadi betul. bersama Ya. ini ya. Ya, terutama kalau tidak ada rambu-rambunya. Gitu. Kalau saya sendiri kalau misalnya dari kalau mau Brawijaya di apa ya, itu ada perempatan gitu ya Pak ya. Iya. Karena tidak ada lampu merahnya. Karena kalau ada penyeberangnya itu lebih mudah. Tapi Betul. kalau tidak ada harus nunggu lama. Kalau ada kereta api lewat, alhamdulillah langsung nyebrang. Betul. Mungkin perlu ada lampu rambu-rambu Tambah. di situ Pak. Untuk menyeberang, mempermudah menyeberang. Karena ramai sekali di situ Pak. Apalagi kalau pagi. Kalau pagi ada biasanya ada Pak polisi. Terutama ketika sekolah mau berangkat ada Pak polisi. Bukan biasanya tapi setiap hari. Itu baru Pak ya. Karena saya tidak lewat situ kalau berangkat. Setiap hari ada Pak Polisi, setiap pagi. Setiap pagi. Saya biasanya melihat. Alhamdulillah kalau setiap hari gitu. Tapi ketika pagi, nah ketika siangnya ganti lagi petugasnya. Terima kasih sekali atas sharing informasi tentang berlalu lintas ini. Semoga ini bisa memberikan kesadaran juga bagi anak-anak maupun orang tua juga Pak Di. Kesadaran tentang berlalu lintas ini keselamatan bersama. Dan mungkin ada yang terakhir disampaikan. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir ini saya menghimbau kepada anak-anak, orang tua, silakan monggo dalam menyikapi kegiatan COVID ini belum selesai, kemudian belajar mengajar juga belum aktif, pergunakan untuk pola hidup sehat. Pola hidup sehat dengan cara bersepeda itu diperbolehkan, asalkan protokol kesehatan tetap dijalani yang tadi sudah disebutkan. Kemudian tertib berlalu lintas tetap dijalani, etika berlalu lintas tetap, menjaga kedisiplinan tetap ditingkatkan. Kemudian bagi orang tua putra putrinya yang belum usia 17 tahun apabila belum memiliki SIM tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan. Sayangilah jiwa anak-anak Anda daripada diperbolehkan berkendara apabila ada sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya yang rugi siapa? Anaknya sendiri dan orang tua. Sementara itu yang perlu saya sampaikan, mungkin ada tambahan? Monggo. Cukup dari kami, itu aja Bu Cukup, Ibuan Pak. ya. Atau mungkin ada himbauan untuk pejalan kaki Pak. Maksudnya ketika misalnya anak-anak selain goes ada ingin berjalan-jalan gitu tapi di jalan raya mungkin ada. Oh ya gitu. Terima kasih. Khusus pejalan kaki ada tambah tadi. Monggo apabila olahraga di tempat yang aman. Mungkin di alun-alun. Nah, itu jangan sampai tetap tidak boleh, tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga jarak, kemudian penggunaan masker, jangan bergerombol, itu yang penting. Karena saat ini COVID belum selesai. Nah, kemudian vaksin juga belum ditemukan, obat belum diketemukan. Vaksinnya hanya sementara ini hanya disiplin. Vaksinnya disiplin. Iya itu aja, pencegahan lebih baik daripada diri sendiri. betul, disiplin itu aja. Disiplin bisa dijabarkan semuanya. Mungkin Bapak, Ibu, mungkin anak-anak sudah tahu. Disiplin adalah vaksin pencegahan terhadap virus corona, itu disiplin. Tadi bisa disebutkan panjang lebar. Terima kasih Pak. Dan ini kunci utama kita untuk baik itu dari COVID-19 ataupun keselamatan Lalu lintas, adalah disiplin. Betul, Itu kan, ya? betul. Disiplin mematuhi protokol, disiplin berkendara, disiplin berlalu lintas. Betul. Terima kasih sekali Bapak Ibu Bu Nelly, Bu Nika, ya, dari Bu Nita. Oh iya, ini Pak Sinten, panggilan Pak Galang, Pak Eko. Iya. Terima kasih sekali sudah Sama-sama. menemani, Sama-sama Bu.
SDN Broto 1 pada hari ini. Nah, sebelumnya SDN Broto 1 juga sudah sering bekerja sama Pak gitu. Betul. Udah. Dengan pengenalan rambu-rambu lalu lintas Iya, sering. oleh Ibu Polwan juga. Betul. Ya, Ada mudah-mudahan Bapak Polisi juga. mudah-mudahan proses belajar mengajar ini segera Alhamdulillah. segera dilaksanakan, bisa saya silaturahmi lagi. Amin. Kangen dengan anak-anak. Anak-anak juga kangen. Betul, kangen dengan anak-anak. Jangan lupa nanti hadiahnya dibawa Pak. Betul, insya Allah anak-anak nanti apabila proses belajar mengajar sudah dimulai, insya Allah Pak Eko dengan rekan-rekan akan bagi-bagi hadiah lagi. Ditunggu anak-anak ya, tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Amin. Terima kasih Pak Eko. Juga pernah mewakili Polres pada event Kota Sehat tahun tingkat nasional tahun 2019 Pak Yasir 2021, terutama paskibranya. Semoga nanti wabah ini segera diangkat. Amin. Anak-anak bisa kembali Betul, belajar. ya amin. Ya, bisa ekstra paskib lagi. Ya. Bisa ketemu Pak Eko juga dan Bapak Amin. Ibu Polisi. Iya, amin. Terima kasih sekali. Sama-sama. Kebersamaan ini tetap berlanjut, tidak Ya. hanya pada kegiatan Insya Allah. Ya, terima kasih. Akhirnya kami semua dari SDN Broto 1 mohon maaf yang setulus-tulusnya Sama-sama. apabila ada kekurangan panggil. Iya, sama-sama. Kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf Bapak Ibu. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Ya, sama-sama Bu.